Salam kebangsaan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dengan ini, kami dari Gerakan Sadar Gizi ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan niat baik untuk melahirkan generasi unggul yang berkelas global. Kenapa ini kita sampaikan? Karena Gerakan Sadar Gizi sudah berkiprah 3 tahun, khususnya di daerah kawasan Danau Toba. Jadi untuk itu, apa-apa saja yang dapat kita ambil pelajaran dari Gerakan Sadar Gizi, baik itu secara teoritis maupun praktek di lapangan, secara singkat perlu kita sampaikan, kita pesankan kepada audiens ataupun orang-orang yang menjadi target sasaran kita di lapangan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mengapa ini kita harus fokus? Karena mereka inilah awal dari semuanya. Kesehatan, kecerdasan, dan sebagainya. Ya, jadi untuk itu dalam waktu yang singkat ini kita sampaikan tips sederhana bagaimana supaya lahirnya generasi-generasi unggul di masa mendatang yang berkelas dunia. Tentu kita mulai dari kehamilan. Pertama, kita coba lihat yang disebut dengan usia emas, 1000 hari semenjak kehamilan. Ya, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal ini? Pertama, saat kehamilan. Ya, saat kehamilan ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting mendapat perhatian. Jadi untuk itu kita harapkan ibu-ibu hamil secara rutin melakukan kontrol, periksa ke puskesmas atau posyandu mengenai usia kehamilan, kesehatannya, dan hal-hal lain yang perlu dikonsumsi. Secara singkat kita sampaikan di sini, ibu hamil sebaiknya menambah asupan-asupan bergizinya agar janin kuat, sehat, dan suatu saat menjadi cerdas. Untuk itu, ini ada beberapa jenis asupan yang bisa kita sampaikan yang murah meriah, seperti mengkonsumsi kacang panjang, ya, sumber-sumber protein, mineral, vitamin lainnya seperti mengkonsumsi ikan mujair, ikan lele, ikan nila, ya, ikan pati, ikan mas, ikan bandeng, ikan kembung. Tapi kita kasih prioritaslah ikan-ikan yang datang dari air tawar, supaya kita mencoba menghindari masuknya logam-logam berat, terutama yang datang dari ikan laut. Ditambah dengan telur, ya. Minum sayuran-sayuran dengan sop seperti sayur kelor, ya, terutama sudah usia kandungan itu 6 bulan. Jadi masa kehamilan ini perlu asupan-asupan bergizi tersebut bagaimana supaya terpenuhi vitamin, mineral, ya, folat, terus protein, ya, omega 3. Buah yang sangat disarankan itulah seperti alpukat, ya, jeruk, pisang. Ini yang menjadi perhatian kita. Alpukat itu bagus sekali, ya, untuk kesehatan janin dan perbaikan pertumbuhan janin. Hal-hal lain yang perlu juga kita tambahkan yang sifatnya non teknis semasa kehamilan, yaitu dengan melakukan perbincangan-perbincangan kecil dengan si janin, sambil kita elus perut kita, sambil kita titip pesan dengan kata-kata mutiara, kata-kata indah, penuh dengan gembira, penuh dengan ceria, supaya si janin tersebut menjadi orang yang ceria, menjadi orang yang bergembira, ya. Misalkan sambil kita elus, kita bisikkanlah sesuatu dengan kata-kata indah. Misalkan kita katakan, "Nak, kalau suatu saat kamu itu besar, ya, kalau suatu saat kamu besar, taklukkanlah dunia, taklukkanlah dunia." Jadi
Ini dipesankan setiap saat kita ada kesempatan, terutama di malam hari waktu tidur. Nah, taklukkan dunia, taklukkan dunia. Tentu ada hal-hal lain juga yang perlu kita lakukan. Misalkan sebelumnya kita malas belajar barangkali waktu sekolahnya, cobalah kita bikin noretan-noretan sederhana pada saat santai, ya. Kita nulis rumus-rumus, gitu ya. Mungkin sebelumnya kita tidak suka hitung-hitungan, cobalah hitung-hitungan, tulis rumus-rumus matematika, rumus fisika dan sebagainya, ya. Jadi ini juga akan ada semacam transfer secara psikosomatik ke janin, dan yang lainnya perlu juga kita lakukan sesuatu seperti bernyanyi riang, ya, supaya ini juga mampu merangsang si janin untuk pertumbuhan lebih sehat dan lebih cerdas, ya. Bernyanyi, ya, kalau perlu berpuisi, dan mendengar lagu-lagu yang sifatnya ceria, ini juga perlu dilakukan. Masa kehamilan ini suatu masa yang sangat luar biasa, ya. Jadi untuk itu selama 9 bulan itu kita usahakanlah, ya, setelah usia janin makin dewasa di atas 6 bulan, pacu lagi gizinya yang lebih baik, tambah kelor, ya, supaya makin hebat gizinya. Terus masa kelahiran, terus menyusui, ya, masa menyusui tetap gizinya cukup agar ASI-nya benar-benar eksklusif, bergizi, tidak hanya sekedar berair tapi dia bergizi, ya. Dan juga persiapan untuk empasi, persiapan untuk makanan pengganti ASI misalkan. Ini juga perlu kita konsultasikan ke puskesmas atau posyandu, sebaiknya pakai apa, tapi sebaiknya tetap kita perhatikan gizinya, ya. Jangan lupa seperti yang saya katakan tadi, selama kehamilan itu jangan lupa konsumsi telur, ya. Terutama itu telur bebek, itu sangat-sangat bagus itu, ya. Proteinnya tinggi, folatnya, ya, dan juga mineralnya. Ini juga perlu menjadi perhatian. Jadi jangan asal konsumsi telur, ya. Sebaiknya direbus, ya, supaya proteinnya utuh. Jadi masa-masa empasi itu juga perlu, ya, jenis-jenis makanan yang dan perlu, sebelum saya lupa, semasa kehamilan itu hindarilah makanan yang sifatnya instan, ya. Lebih baik kita bikin yang sifatnya alamiah, masakan sendiri, siapkan sendiri, supaya bisa kita hindari hal-hal yang tidak menguntungkan terhadap si janin. Begitu juga kesehatan si ibu itu sendiri. Sampai 2 tahun, ya, setelah si bayi ini bisa makan, kita kontrol terus pergerakannya, ya, bicaranya dan sebagainya, ya. Usia 2 tahun ini sangat-sangat krusial masalah gizi, ya. Jadi kita persiapkanlah makanan sebaiknya, misalkan seperti tahu tempe. Ibu hamil juga sangat bagus itu tahu tempe itu. Ada yang sedengar dari Jepang, tahu itu menjadi makanan favorit karena murah meriah, gizinya tinggi dan sebagainya. Jadi itulah masa-masa yang perlu kita perhatikan selama kehamilan, terus menyusui, dan usia sampai 2 tahun itu sangat-sangat krusial dengan kebutuhan gizinya. Dan kita harapkan suatu saat seperti yang kita sampaikan ke janin, jadilah manusia kelas dunia yang berkualitas dan bermasa depan yang jauh lebih baik. Jadi untuk itu, dari Gerakan Sadar Gizi, kami sampaikan selamat mengerjakannya, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Di lain waktu kita bisa juga diskusi, konsultasi, dan jangan lupa rutin konsultasi bagian gizi, kesehatan dan sebagainya. Jadi yang kami sampaikan, salam sehat, salam sadar gizi, merdeka.